Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 341, ajari mereka cara berperilaku. Huang Xiaolong tidak dapat menahan senyum kecilnya mendengar perbincangan di meja sebelah dan tidak merasa keberatan sedikit pun. Huo Ping. Semangat bela diri tingkat 13 tingkat atas, beruang putih, berusia 22 tahun, kekuatan orde kedua Xiantian akhir, memang, bakatnya bisa dibilang lumayan, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Huang Xiaolong tidak keberatan dengan perbincangan di meja sebelah, tetapi mendengar seseorang menaruh orang baru, Huo Ping, pada status yang sama dengan kakaknya, bahkan mengatakan bahwa bakat anak itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kakaknya, Huang Xiaohai merasa sangat tidak senang dalam hatinya. Api berkobar di mata Huang Xiaohai, namun saat dia hendak berdiri, Huang Xiaolong menekan tangannya di lengan adik laki-lakinya, sambil menggelengkan kepalanya, hanya masalah kecil, biarkan saja. Kakak. Huang Xiaohai tertegun, tetapi tatapan mata Huang Xiaolong membuatnya kembali duduk. Huang Xiaolong membuka salah satu kendi anggur, menuangkan 2 mangkuk untuk mereka, kemarilah. Para saudara itu mengetukkan mangkuk anggur mereka dan meneguknya dalam-dalam, memenuhi mulut dengan aroma anggur. Huang Xiaolong mengangguk, tidak buruk. Anggur kampung halaman ini, meskipun tidak sebagus anggur sapiditi, tidak kalah dengan anggur bulan salju yang dia minum bersama Lukai di kerajaan Luotong. Pada saat ini, suara dari meja sebelah terdengar lagi. Katakan, menurutmu berapa kekuatan bangsawan muda naga ilahi sekarang? Beberapa tahun yang lalu, ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, dia baru saja menerobos alam Xiantian. Menurut pendapatku, dia paling tinggi adalah Xiantian Orde keempat. Xiantian Fourth Order. Kurasa itu tidak mungkin. Meskipun dia berbakat, mustahil untuk naik 1 tingkat setiap tahun, tebakanku dia adalah Xiantian Third Order. Siapa tahu, mungkin dia bahkan belum mencapai Xiantian Third Order akhir. Xiantian Third Order. Huang Xiaolong hampir tersedak mendengar perkiraan orang-orang ini, tersenyum tak berdaya. Sementara alis Huang Xiaohai berkerut lebih dalam, kata-kata orang-orang ini menjadi semakin keterlaluan semakin banyak mereka berbicara. Tahun itu, Huang Xiaolong mengungkapkan kekuatannya sekali, tetapi keluarga Huang dan Kaisar Duanren memblokir berita itu, sehingga orang-orang biasa, secara umum, tidak mengetahui kekuatan Huang Xiaolong. Gelombang kata-kata lainnya melayang ke meja mereka. Saya mendengar bahwa Huo Ping membuat pernyataan kemarin, mengatakan bahwa dia ingin berkunjung ke perkebunan Bukit Selatan untuk meminta petunjuk dari Dewa Naga Muda yang mulia. Bimbingan berarti meminta pertempuran. Jika itu benar, aku jadi bertanya-tanya siapa yang akan menang. Huang Xiaohai tidak dapat menahan emosinya lagi, mendengar bahwa Huo Ping benar-benar berencana pergi ke perkebunan Bukit Selatan untuk mencari kakak besarnya. Sekelompok orang idiot, gerutunya. Para pelanggan di meja itu menoleh, mendengar suara Huang Xiaohai. Nak, apa yang baru saja kau katakan? Seorang pria parubaya berjanggut lebat berdiri dari tempat duduknya dan membentak Huang Xiaohai. Ekspresi itu benar-benar menunjukkan karakter yang jahat dan kejam. Sudah kubilang, kalian semua ini hanya orang-orang bodoh, apa kalian tidak mendengarnya? Ulang Huang Xiaohai dengan dingin. Lelaki setengah baya berjanggut lebat itu meluapkan amarahnya, satu tangannya menghunus pisau besar di tangannya, sambil membentak, nak, kau cari mati. Dan hendak menyerang Huang Xiaohai. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba keributan melanda lantai pertama restoran. Itu Huo Ping. Pemenang pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Huo Ping. Pria berjanggut lebat itu terkejut, dia berhenti dan menoleh untuk melihat, seperti orang lain. Tidak jauh dari jalan utama di bawah, ada seorang pria muda mengenakan jubah biru lengan pendek dengan pedang harta karun yang tergantung di pinggangnya. Wajahnya tampan, berusia awal 20-an, dan dia melintasi kerumunan di bawah, berjalan menuju Happy Monarch House dengan sekelompok pengawal yang membuntutinya. Sejak awal, pemuda ini memiliki ekspresi bangga dan angkuh di wajahnya. Yah, tidak dapat dielakkan bagi pemuda manapun untuk terlihat sedikit bangga setelah memenangkan pertempuran kota kekaisaran, pada saat yang sama memiliki bakat yang luar biasa, semangat bela diri bakat luar biasa kelas 13. Kemanapun Huo Ping berjalan, jalan itu dipenuhi murid-murid dari keluarga besar, pria dan wanita muda, yang bersorak ke arah Huo Ping. Saat itu, Huo Ping sudah sampai di pintu masuk restoran, dan disambut secara pribadi oleh pemilik restoran dengan penuh rasa hormat sebelum memasuki tempat tersebut. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya dari jendela, menggelengkan kepalanya. Dari pengamatan singkat tadi, Huo Ping memberinya kesan buruk. Beberapa detik berlalu dan Huo Ping beserta rombongan pengawalnya naik ke lantai pertama. Semua tamu yang hadir berdiri, tersenyum ramah, dan dengan cekatan menyingkir ke samping. Melihat sikap hormat orang-orang di sekelilingnya, Huo Ping mengangguk puas, tetapi saat pandangannya tertuju pada Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai yang tetap duduk di dekat jendela, dia sedikit mengernyit.
Dia menoleh ke arah pemilik restoran dan berkata, "Bos, saya ingin memesan seluruh lantai pertama untuk merayakannya bersama bawahan saya di sini." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan sekantong koin emas ke tangan pemilik restoran. "Bagi yang sudah memesan, terima saja sebagai traktiran saya." Menerima tas itu, pemilik restoran menimbangnya dengan kasar di telapak tangannya, memperkirakan ada sekitar 5 hingga 600 koin emas di dalamnya. Wajahnya langsung berseri-seri. "Bangsawan muda Huoping, mengadakan perjamuan perayaan di rumah raja bahagia adalah kehormatan bagi kami, hanya saja." Wajahnya tampak sedikit jelek, sebagai pemilik, tidak pantas baginya untuk mengusir pelanggannya. Melihat ini, Huoping melihat sekeliling lantai pertama. "Kalian tidak keberatan, kan?" Hampir semua pelanggan lantai pertama tersenyum ramah, mengangguk tanda tidak ada yang keberatan. Pemilik restoran itu diam-diam bernapas lega, namun, menyadari bahwa dua orang masih duduk di dekat meja dekat jendela, dia ragu-ragu sejenak sebelum mendekati Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai dengan senyum yang menurutnya ramah. "Kedua saudara ini, Tuan Muda Huoping ingin memesan seluruh lantai pertama, bagaimana kalau aku mengatur meja lain untuk dua tamu di lantai dasar?" Sikap pemilik restoran dinilai sopan. Pada titik ini, Huang Xiaohai mengeluarkan sekantung koin emas, menuangkan semua yang ada di dalamnya, mungkin berisi 1 hingga 2.000 koin emas, lalu berkata, "Karena seperti ini, maka kami saudara-saudara memesan seluruh lantai pertama. Bagi yang sudah memesan, anggap saja sebagai traktiran kami." Berhenti sejenak di sini, Huang Xiaohai menatap Huoping dan mencibir, "Bagi yang belum memesan, maafkan aku, suruh mereka enyahlah." Enyahlah. Semua orang tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan, karena hanya kelompok Huoping yang baru saja datang dan belum membuat pesanan. Pemilik restoran tercengang menatap koin-koin emas yang berserakan di lantai, dan para pelanggan yang bersiap pergi menghentikan langkah mereka. Anak ini berani menantang bangsawan muda Huoping. Apa latar belakangnya? Latar belakang apa? Menurutku, mereka bahkan tidak tahu betapa menyedihkannya mereka akan mati sebentar lagi. Pria berjanggut lebat yang sebelumnya membicarakan Huang Xiaolong dan Huoping dengan keras mengejek. Kerumunan orang menjadi heboh, tetapi ekspresi wajah Huoping sangat buruk. Dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu setelah datang ke sini untuk merayakan bersama bawahannya. "Tuan muda, kedua bocah nakal ini benar-benar kurang bijaksana. Bagaimana kalau bawahan ini pergi ke sana dan mengajari mereka bagaimana berperilaku?" Salah satu penjaga di belakang Huoping mendekatinya, memberikan saran. Huoping mengangkat lengannya, menghentikan penjaga di sampingnya. Melihat Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai, dia membentak dengan dingin, "Kalian berdua dari keluarga mana? Apakah kalian berdua sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan ini?" Huang Xiaohai mengangkat bahu acuh tak acuh, "Akibatnya. Kalau begitu, mengapa kalian tidak memberitahu kami, apa akibat dari tindakan kami?" Huang Xiaolong duduk menonton dalam diam, berpikir bahwa temperamen adiknya sangat mirip dirinya. Mendengar itu, wajah Huoping menjadi gelap seolah-olah air hendak menetes keluar. Pemilik restoran melangkah maju untuk membujuk Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai. "Menurutku, kedua saudara ini, lebih baik kalian turun ke lantai dasar. Sebenarnya, lantai dasar atau lantai pertama sama saja." Di matanya, ini demi kebaikan Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai, tidak perlu menyinggung Huoping, yang memiliki latar belakang yang kuat, hanya demi sebuah meja.